Jungle. Halo. Di tengah gelombang global menuju kendaraan listrik EV, sebuah suara berbeda datang dari Jepang. Akio Toyoda, chairman Toyota sekaligus mantan CEO yang cukup disegani di dunia otomotif, melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Mobil listrik bisa mencemari lingkungan lebih parah dibanding mobil hybrid. Ia menyebut bahwa satu unit EV bisa menghasilkan emisi karbon setara dengan 3 unit hybrid, terutama jika listrik yang digunakan untuk mengisi dayanya masih bersumber dari energi fosil, seperti yang masih dominan di Jepang. Bukan karena mobil listrik buruk secara teknologi, tapi karena sistem pendukungnya yang belum ramah lingkungan. Pernyataan Toyoda bukan tanpa dasar. Dalam wawancaranya yang dikutip Automotive News dan berbagai media internasional seperti Inside EVs dan Reuters, Toyota menjelaskan bahwa jika Jepang memproduksi dan mengoperasikan 9 juta EV dengan kondisi listrik saat ini, maka emisi karbon secara keseluruhan justru bisa meningkat. Jepang saat ini masih mengandalkan batu bara dan gas sebagai sumber utama listriknya. Dalam kondisi ini, kendaraan listrik bisa menjadi solusi yang setengah matang, bersih di permukaan, tapi meninggalkan jejak emisi di balik colokan listriknya. Toyota sendiri sebenarnya tidak anti terhadap mobil listrik. Mereka tetap meluncurkan EV melalui lini BZ dan Lexus. Namun strategi mereka lebih hati-hati. Mereka memilih pendekatan multi-pathway yang mencakup pengembangan mobil hybrid, mesin bakar internal yang lebih efisien, ICE, serta eksplorasi hidrogen, termasuk kerjasama dengan BMW untuk meluncurkan mobil hidrogen pada 2028. Bagi Toyota dan Toyota, penyelamatan iklim tidak bisa dilakukan dengan satu solusi tunggal. Harus ada keseimbangan antara inovasi, kesiapan infrastruktur, dan perlindungan terhadap jutaan pekerja di industri otomotif. Toyota mengingatkan bahwa memaksa transisi penuh ke EV juga berisiko. Sekitar 5,5 juta pekerja di sektor otomotif Jepang, khususnya yang bekerja di sektor mesin pembakaran, bisa kehilangan pekerjaan jika peralihan dilakukan tanpa perencanaan matang. Ini bukan soal menolak perubahan, tapi soal memastikan bahwa transisi tidak merusak ekosistem yang sudah ada sebelum sistem baru benar-benar siap. Pernyataan Toyota menuai banyak reaksi, termasuk dari kalangan akademik dan pemerhati lingkungan. Studi dari International Energy Agency (IEA) dan MIT Energy Initiative menunjukkan bahwa benar, produksi mobil listrik, terutama bagian baterai, memang lebih mencemari di awal. Namun dalam jangka panjang, EV tetap lebih bersih dibanding mobil bensin maupun hybrid. Namun, seperti yang Toyota sampaikan, realita di lapangan belum seideal itu. Di banyak negara, termasuk Jepang dan Indonesia, listrik masih didominasi energi fosil. Transisi yang tidak seimbang justru beresiko menciptakan green illusion, di mana kita merasa sudah menyelamatkan bumi, padahal hanya memindahkan sumber polusi dari knalpot ke cerobong pembangkit listrik. Ada juga persoalan lingkungan lain yang sering luput dibahas, proses penambangan lithium, cobalt, dan nikel untuk baterai EV yang masih banyak dilakukan di negara berkembang dengan standar lingkungan yang rendah. Kita tidak bisa bicara masa depan hijau jika proses produksinya justru merusak tanah dan kehidupan masyarakat di wilayah pertambangan. Lalu bagaimana kita menyikapi semua ini? Kita perlu berpikir lebih holistik, bahwa menyelamatkan lingkungan bukan hanya tentang berganti kendaraan, tapi juga soal membangun sistem yang bersih dari hulu ke hilir. EV adalah salah satu bagian dari solusi, tapi bukan satu-satunya. Untuk negara-negara yang listriknya masih kotor, transisi bisa dimulai dari hybrid, dari efisiensi bahan bakar, dari infrastruktur energi terbarukan, hingga dari edukasi publik soal konsumsi energi yang bijak. Profesor John Haywood dari MIT menegaskan bahwa kendaraan hybrid bisa menjadi solusi jangka menengah yang efisien dan realistis. Ia menyebut, "It's not always about the cleanest option, but the most practical transition." Dalam konteks Indonesia, di mana infrastruktur EV dan energi hijau masih berkembang, pendekatan bertahap seperti ini bisa jauh lebih efektif daripada memaksakan skenario ideal yang belum tentu bisa dijalankan. Sederhana tapi penting, menyelamatkan bumi bukan soal berpindah dari satu teknologi ke teknologi lain,
tapi soal bagaimana seluruh sistemnya dibangun dengan kesadaran, transparansi, dan keberlanjutan. Jadi ketika kita bicara kendaraan listrik, mari kita juga bicara tentang energi bersih, etika industri, dan kesejahteraan pekerja. Semua itu harus tumbuh bersama. Disclaimer, tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik. Teman-teman, sahabat-sahabat, terima kasih telah mengikuti obrolan kali ini. Pesan dari Om Freddy seperti biasa, Anda boleh bosan mengikuti tayangan kami, tapi jangan bosan melakukan hal-hal yang baik untuk bumi kita ini dengan membuang sampah pada tempatnya dan kurangi penggunaan single-used plastic. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.